Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman koncone MK dimanapun Anda berada. Oke, pada malam hari ini kita masih bersama dengan Misteri Kejawen. Pada malam hari ini teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Nurselo. Perbincangan kita pada malam hari ini itu kita akan membahas tentang ganasnya teluh, santet, dan sihir. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, dan komen. Agar apa? Agar setiap kali kita membuat video, kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Oke, langsung saja kita temui Mbah Nurselo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkota Raja, teh hitam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mencegah serangan jantung, mencegah obesitas, mengontrol diabetes, mengurangi risiko kanker, menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Mahkota Raja, rajanya teh hitam Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video dari kita, silakan teman-teman siapkan camilan, terutama kopi dan rokok. Agar apa? Kayak perbincangan kita untuk malam hari ini kayak sangat seru sekali. Monggo Mbah, sebelum kita mulai, silakan Mbah Nurselo sapa dulu penggemar atau penonton dari Misteri Kejawen, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la kaula wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa minkal barju la kamustaka wa kamusta'an wa la kaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yuhni wahmana bina wa qital muslimina wa ilmal malakata muqrabina birahmatika ya arhamar rahimin wa walladzi ja'ala lakum khalaifati barabatukum wa qabatan darajatin liyabluwakum bima takum inna rabbika sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Para presenter, narasumber, dan semua penonton dan yang menyayangi MK atau Misteri Kejawen, saya sebagai narasumber, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ini saya mau membahas masalah mulai dari sihir, sulap, teluh, jengge, santet, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya sihir, sebenarnya itu sir ya. Sir itu berasal dari yaitu negara Timur Tengah sebenarnya. Jadi sir yang namanya atau sihir itu asal usulnya itu pertama-tamanya yaitu zaman Nabi Idris. Ya, zaman Nabi Idris. Lah dulu sebelum ini Mas ya, jadi sebelum malaikat itu dia hanya diberi tugas, tapi dulu Mas Harut dan Marut itu masih diberi nafsu, ada nafsu yaitu senangannya itu zina. Setelah terjadi gitu, akhirnya timbullah suatu sir atau sihir. Jadi kalau sihir itu leluasa. Satu, sihir itu ada yang doa, ada yang doa namanya doa kuno atau doa yang paling kuno ya Mas ya. Itu ada yang sebagaimana yaitu memuja. Jadi kalau sihir itu bisa kita kirimkan, juga ada yaitu ada yang sistemnya doa, ada yang kita
makanya sihir itu bisa, makanya yang dikatakan luas apa, karena kan dia bisa dikirimkan juga bisa diperwujudkan. Suatu contoh itu yang paling gampang itu zamannya Kanjeng Nabi Musa. Jadi mohon maaf Mbah, ini tanya Mbah, itu maksudnya apa, dikirimkan itu melalui siapa gitu Mbah? Nah makanya dari itu perbedaannya dari gini Mas Yaman, ada yang dari doa kuno, ada yang memuja toh Mas gitu. Yang dinamanya memuja itu jadi yang dipuja itu mungkin sejenis jin, setan, jin, atau dulunya jadi yang terciptanya sihir atau sir itu, jadi itu yaitu yang memuja dari dulunya malaikat Harut dan Marut itu tadi Mas. Itu makanya yang dinamanya sir itu yang nyata, kalau namanya sir atau sihir gitu. Akhirnya berkembang sampai yang namanya Yunani kuno gitu loh Mas. Ya, akhirnya terciptanya di Yunani kuno itu tercipta ada sihir dan ada sulap. Sulap itu ada dua, ada sulap yang permainan, ada sulap juga yang asli seperti sihir. Makanya kita katakan sihir. Akhirnya perkembangnya yang paling dasar-dasarnya yaitu zaman Kanjeng Nabi Musa waktu dengan Fir'aun. Makanya dulunya yaitu yang namanya dukunnya dari Nabi Musa itu tongkat dilempar menjadi ular kan gitu, itu kan wujud gitu loh Mas. Tapi Nabi Musa beliau mempunyai kemukjizatan juga dari tongkat, tapi dari Allah itu juga tongkatnya dilemparkan. Akhirnya sihirnya dimakan semua, yang menjadi ular itu dimakan dengan tongkatnya Kanjeng Nabi Musa. Mas, itu asal usulnya. Makanya asal usulnya sihir itu dari zaman dari Nabi Idris, diperkembangkan di kota mulai dari Timur Tengah sampai Eropa. Kalau Eropa atau wilayah Amerika itu dikembangkan menjadi apa, yaitu sulap gitu loh Mas. Jadi kalau sulap ada penipuan, ada kayak yang kecepatan asli, tangan gitu ya, kecepatan tangan atau yang bagaimana. Kalau sihir itu tidak bisa Mas, makanya di sihir itu leluasa. Kalau dengan arti leluasa, sihir itu bisa mewujudkan seandainya itu kayu atau apa itu disihir menjadi ular atau menjadi apa saja gitu kan, itu kan namanya yang berwujud. Kalau yang dikirim seandainya Mas Kontes itu mempunyai musuh, tolong bunuh atau gimana, lah itu yang memuja Mas. Jadi mengirim, jadi sepertinya seandainya yang disuruh itu siapa, itu dikirimkan secara yaitu secara kiriman gitu loh Mas, namanya sihir. Jadi maksudnya gini Mbah, itu sihir itu sendiri sebenarnya bukan apa itu namanya, bukan bukan kekuatan pribadi gitu ya. Ya, nah makanya itu ada dua tuh Mas tadi. Sihir itu ada yang memuja, ada yang namanya doa lama atau doa kuno lah ngarani gitu loh Mas, bahasa Jawanya itu. Jadi doa kuno, kalau yang doa kuno itu yaitu itu tadi yang sistemnya yaitu yang memwujudkan seandainya kayu kita lempar menjadi ular atau menjadi kera atau menjadi apa sajalah itu yang doa. Itu melalui doa. Tapi yang melalui dari kiriman atau gimana itu ada yang disuruh, itu yang namanya muja gitu loh Mas. Perbedaannya di situ. Itu namanya sihir. Nah, kalau istilahnya kalau di Indonesia yaitu seperti teluh, jangge, santet, lan sebagainya, itu kan beliaunya kan muja, bukan
istilahnya. Oh, berarti teluh, jengges, santet itu juga termasuk sihir, Mbak, berarti? Ya sihir, tapi di bawahnya sihir gitu loh, Mas. Masalahnya kalau teluh, jengges, santet itu tidak bisa mewujudkan. Beliau hanya istilah gimana ya, istilahnya dikirim kayak goib lah. Ya, dikirimkan memuja, Mas. Ini mayoritasnya memuja, menyuruh siapa yang dipuja gitu loh, Mas. Ada yang istilahnya hanya disiramkan, ada yang ditaruh gitu. Perbedaannya di situ. Tapi kalau seandainya jengges, tanung, santet, sihir lainnya itu untuk memujakan seperti sihir, tidak akan mungkin bisa, Mas, gitu loh. Oh, berarti intinya di antara beberapa yang Mbah Nur maksud ini berarti yang paling tertinggi adalah sihir itu iya, tadi. Karena kan itu yang tua, yang paling tua, Mas. Makanya dipuja itu mayoritasnya malaikat Harut dan Marut itu tadi, gitu loh, Mas. Itu yang dipuja mayoritasnya, makanya namanya sihir bahul sihir gitu loh, Mas. Jadi bahul sihir itu jadi atas gitu loh, Mas. Kalau istilah jengges, tanung, sandalan, panunggal, kalau itu kan di tanah Indonesia atau di negara Indonesia. Tapi kalau yang makanya kalau di Indonesia juga ada yang namanya itu sulap yang sesungguhnya itu juga muja gitu loh, Mas. Jadi sulap itu ada yang asli, juga ada yang tidak asli, kecepatan tangan. Gini, Mbah, kalau kita ingin tahu atau ingin melihat cara membedakan itu sihir sama sulap, itu bedanya gimana, Mbah? Gini, Mas, ya. Makanya kalau sulap itu kan kecepatan tangan, Mas. Ada kalau yang sulap yang asli itu harus memuja. Siapa yang dimuja? Kalau di sini di Indonesia, kalau sebarang siapa yang mau memuja kepada gending permoni atau Betari Durga, itu insya Allah bisa gitu loh, Mas. Tapi harus memuja. Tapi berani nggak tanggung jawab atau istilahnya itu masalahnya ada doanya juga. Insya Allah saya punya doanya yang asli sulap atau sihir lah kecilnya itu, yang sihir yang kecil gitu loh, Mas. Tapi ya itu mau istilahnya lakonnya atau mau tanggung jawab atau berani nggak kita nantinya bertanggung jawab. Masalahnya itu karena kita muja. Enggak. Maksudnya gini, Mbah. Tadi pertanyaan itu gini, itu cara membedakannya gimana? Kalau kita suatu misal tahu ada di TV itu, oh ini sulap, oh ini sihir, itu mungkin perbedaannya bagaimana gitu loh, Mbah? Kalau sihir, Mas, kalau sihir seandainya satu hal ya, saya memegang, ya Mas ya, itu saya lemparkan. Saya lemparkan itu menjadi umpamanya itu tadi kayu umpamanya, kita lempar itu menjadi ular. Atau menjadi apa, terserah, menjadi kera atau gimana, itu namanya yang namanya asli sihir. Tapi kalau sulap tidak mungkin kamu kalau melemparkan, itu namanya kecepatan tangan kan gitu tuh, Mas. Itu kita lempar kayu ya tetap kayu dan gitu. Oh, perbedaannya kan gitu. Berarti intinya gini, teman-teman, apa kalau kita lihat di TV itu ada yang sulap kan kebanyakan pasti ditutupi, Mbah. Ya, makanya kalau mayoritas itu kan namanya kecepatan atau yang bagaimana itu ditutupi gitu kain loh. hitam atau apa. Tapi kalau sihir tanpa tutup berarti bisa. Enggak, kalau sihir itu tanpa ada tedeng aling-alingnya, sebenarnya enggak ada kalau kita pegang apa itu jadilah jadi, pengen gitulah. Tapi kalau izin memang tetap izinnya dari Allah lah kan gitu loh, Mas. Gitu. Tetap itu pasti itu, Mas. Oke, Mbah, dilanjut, Mbah. Nah, makanya dari itu perbedaannya. Kalau istilahnya mulai dari sihir, sulap, jengges, teluh, santet, kalau di sini itu yang jelas yang paling kuat yaitu istilah kalau kita memuja di Indonesia lah, Mas, yang memuja yang mayoritas yang paling kuat itu adalah memuja gending permoni atau Betari Durga. Sebab apa saya berani gini? Saya itu mempunyai teman. Dulu pengalaman saya itu memang ada yang bisa sisir juga ya, Mas. Jadi ini nyata. Jadi kalau tidak salah tahun 82 saya diajak temen
dulu itu sudah meninggal di daerah Ngurah. Di daerah Ngurah itu kalau tidak salah saya itu lupa namanya. Waktu itu sebenarnya itu dengan teman saya yang di sini itu mencari obat, yaitu neneknya sakit gitu loh Mas. Neneknya sakit, itu saya cerita Mas ya, ini nyata Mas. Neneknya sakit, dicarikan obat di Ngurah sana. Waktu itu saya masih setelah lulus SMA kalau tidak salah itu ya. Lah dengan orangnya itu kita disuruh membawa satu, yaitu ayam jago, dan keduanya kunir apu dan kencur kalau tidak salah, dan asam akawak dan janur Mas. Janur itu jumlahnya 4. Lah kenapa saya bilang itu memang itu sihir Mas, bener sihir. Tapi ternyata janur itu ditancapkan 4 pojok. 4 pojok itu jago itu tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar, yang kita bilang tadi kunir, kencur, dan asam kawak itu disihir dengan beliaunya itu, yaitu menjadi apa Mas? Jadi menjadi terwelu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kelinci. Nah, itu setelah menjadi kelinci itu padahal itu tidaknya orangnya sama sekali tidak menyentuh Mas. Jadi jaraknya ada 3 meteran 4 meteran. Nah kelinci itu disuruh pulang, dibawa pulang. Setelah kita bawa pulang disembelih untuk obatnya ke neneknya. Ternyata neneknya itu ya juga sembuh. Ternyata setelah kita tanyakan benar-benar bahwa neneknya itu yaitu kena sihir juga Mas. Masalahnya apa, neneknya itu dulu orangnya jualan di pasar gitu loh Mas. Itu ada yang satu. Dan kedua, saya juga mempunyai temen, yaitu tanya teman saya juga, itu saya juga punya temen itu orang dari Nganjuk. Jadi dulu memang kalau kita waktu bertemu mencari ke rumahnya Gusnya itu beli minyak. Setiap ada orang itu suruh beli rokok. Rokok itu setelah suruh buka, di dalam rokok itu ada batu akiknya dan kerisnya, kadang keris kecil-kecil gitu. Nah setelah kita selidiki, dengan saya itu sangat baik sekali itu Mas, orang Nganjuk itu. Setelah kita selidiki, dengan saya itu memang baik orangnya itu. Lah ada orang yang mencari pusaka di rumah teman saya itu. Jadi dengan beliaunya disihir Mas juga. Jadi pusaka yang baru-baru disihir juga berjalan-jalan, apa itu memutar-mutarkan gitu, itu kan sihir Mas. Tapi sihir dengan beliaunya memuja. Jadi kalau setiap hari suro itu tidak pernah di rumah. Itu loh Mas, satu bulan itu. Bentar Mbah, ini mau tanya. Itu yang menurut Mbah Nur ini apa yang memutar-mutarkan itu, apakah barang itu memutar sendiri, apa ada yang memutarkan? Ya Mbah? Ada yang memutarkan Mas, dia tuh memuja itu tadi tuh Mas. Oh berarti yang memutarkan yang dipuja itu? Ya yang dipuja itu tersalah gitu. Dari apa? Makanya setiap satu suro mulai sampai 3 habis suro itu beliau tidak pernah di rumah, yaitu memuja di mana-mana sampai mulai dari Gua Gambir sampai dari mana aja. Ini maksudnya memuja berarti memuja makhluk tertentu gitu Mbak? Ya iya, yang dipuja apa aja itu Mas. Yang paling utama yaitu Gending Permoni atau Betari Durga itu tadi gitu loh Mas. Nah ini ada bagus sekali Mbak. Ini saya penasaran dengan yang namanya apa itu Gending Permoni. Itu lokasinya mana Mbak ini Mbak? Gending Permoni atau Betari Durga itu tempatnya yang paling pokok itu di daerah wilayah Sine Mas. Sine itu Tulungagung apa Blitar. Sine itu pantai itu ya? Ya itu di situ Mas. Atau makanya ada yang mengatakan bahwa yaitu
banyak orang versinya istilahnya pasetran. Lah pasetran itu pasetran apa? Pasetran dan pasetran gondo mayit. Nah itu loh Mas. Oh itu maksudnya tempat itu beda-beda. Ya, ya beda-beda. Pasetran itu ada yang di mana itu kalau ndak salah Tambarjo namanya Pasetran. Kalau ada lagi yang di daerah Blitar itu mana, yaitu Pasetran juga. Kalau yang namanya Pasetran Gondo Mayit yaitu rumah kerajaan dari Gending Permoni, yaitu di sini Mas. Oh yang maksudnya yang tempatnya itu di Pasetran Gondo Mayit itu. Ya namanya Pasetran Gondo Mayit itu. Jadi kerajaannya Betari Durga atau Gending Permoni. Padahal dulu itu sebenarnya beliau itu juga bidadari Mas. Yang namanya bidadari Hiwa. Gitu loh Mas. Karena kan salah jalan, karena kan beliau sebenarnya itu ya namanya Hiwa itu, kalau orang mengatakan itu gimana ya Mas, seorangnya paling cantik, tapi ternyata dia tuh laki-laki atau perempuan atau laki-laki tidak, karena kan dia tuh tidak mau dinikahi oleh orang, dia akhirnya disabda yaitu menjadi perempuan seperti buto gitu loh Mas. Toto istilahnya kalau bahasa Indonesia apa itu ya? Raksasa perempuan gitu loh Mas. Makanya itu mengalihkan diri yang namanya Gending Permoni Betari Durga gitu loh Mas. Makanya pemuja dalam hal istilah kalau di wilayah Tulungagung atau seluruh mungkin di Indonesia itu yang paling istimewa Jengges Tonong Sandat itu dan lainnya itu yaitu yang memuja Gending Permoni atau Betari Durga. Seperti calon arang itu pertama yang yang memuja adalah yaitu calon arang itu yang menciptakan teluh gitu Mas. Teman-teman, ini kayak perbincangan kita mengenai teluh, sihir, santet ini sangat bagus sekali teman-teman. Nah oleh karena itu kita lanjutkan dulu ini karena Mbak Nur lagi menyalakan rokok. Monggo Mbak Nur dilanjut lagi Mbak Nur. Jadi gini Mas ya. Jadi kalau namanya ya ini saya juga pernah diajak teman saya itu nama yaitu kalau ndak salah itu di Tulungagung. Di Tulungagung saya diajak teman saya yaitu untuk meneluh orang Mas. Saya ndak tahu sama sekali kalau diajak gitu-gitu ndak tahu sama sekali, hanya kita ini hanya diajak gitu loh. Waktu itu beliaunya itu masalah kalau ndak salah dulunya itu masalah seorang perempuan atau gimana gitu loh Mas, karena kan dia merasa disakiti. Akhirnya saya diajak temen yaitu ke Tulungagung, kalau desanya mana ya Mas ya, Ringin 7 atau gimana itu. Itu seorang aparat desa itu, kalau ndak itu beliaunya muridnya Mbah Dipo dari Tulungagung, yaitu yang paling disayangi oleh Gending Permoni gitu loh Mas. Makanya di daerah itu lain-lain, kalau di Jawa Barat itu Jawa Tengah, itu di Jawa Timur ada yang mengatakan teluh, ada yang mengatakan santet. Itu sebenarnya ada yang Jengges, itu sebenarnya itu hampir sejenis Mas, tapi mayoritasnya yaitu pasti memuja Mas. Kalau kita sistem seperti Banyuwangi mengirimkan gini itu pasti memuja Mas, tidak akan kalau tidak ada yang disuruh Berarti itu nanti pasti ada timbal baliknya gitu Mbah ya? Ya itu nanti kalau istilahnya kalau teman saya dari Nganjuk, kalau saya tanya gini Mas ya, jadi mengapa kalau ke orang yang menyuruh itu juga akan menjadi tumbalnya situ,
yang disuruh apa lagi, gitu loh Mas. Yang disuruh karena kan dia itu sudah istilahnya sudah ikut dari gerombolan atau anak buah atau yang bagaimana setonnya situ, gitu loh Mas. Seperti hampir seperti orang mencari pesugihan gitu loh. Cuman teman saya dulu tuh ingin gitu tuh, ingin kondang, hanya ingin kondang apa, menjadi seorang dukun. Tapi seorang dukun gitu kan salah tuh Mas, itu Mas, rugi kan istilah kan gitu. Iya. Ya, itu. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman juga juga dalam hatinya bertanya, Mbak, apakah seperti jengges, teluh, santet itu apa memang khusus buat hal-hal yang tidak baik atau bisa digunakan untuk hal yang baik, Mbak? Gini Mas ya, jadi kalau yang namanya ilmu itu hitam dan putih. Yang dikatakan hitam dan putih itu sebenarnya bukan ilmunya sebenarnya kan gitu tuh Mas. Sebenarnya manusianya yang jelas, yang hitam dan putih itu. Jangankan kok gitu, istilahnya kitab Quran umpamanya ya Mas, Suster Kijib itu kan bisa juga untuk begitu tuh Mas. Apalagi kita hafal Jizib Nasor atau surat jin, itu kan juga bisa untuk berbuat jelek tuh Mas, kan gitu. Yang sama tanyakan tadi apa? Ya jadi ya berarti itu tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya gitu loh Mas. Tapi kalau yang sudah memuja Mas, sih katanya orang kemarin, orang teman saya dari Nganjuk itu setahun tuh minimal harus ada orang yang meniru sampai 3 kali, 3 orang gitu loh Mas. Kalau 1 tahun tidak ada 3 orang ya dianya yang akan menjadi tumbal. Tapi saya kalau tanya itu setahun pasti lebih orang yang menyuruh. Oh ya, berarti kayak santet itu sendiri bisa untuk kebaikan juga toh Mbak? Lah gini Mas ya, untuk santet kalau kita kena ilmu hitam atau untuk santet itu jangan balas dengan ilmu putih, itu kelamaan Mas. Oh, berarti harus dikembalikan gitu ya? Enggak Mas, harus seandainya ada yang kena santet, kamu lawan istilah lagi dalam arkon atau istikaroh gini-gimana, itu kelamaan Mas. Itu ya kalau orang tidak cepat meninggal kan gitu. Tapi kita harus melawan juga istilahnya ya juga yang istilahnya yang namanya ilmu hitam, tapi untuk ilmu putih harus kita punya sedikit banyak juga mempunyai ilmu hitam, tapi kita doanya gitu loh Mas. Gimana caranya? Kalau kita benar-benar tahu istilahnya orang yang kena gitu, itu pasti di dalam atau di karangan rumah itu pasti ada sesuatu Mas. Dengan sesuatu itu apa? Seperti kalau tidak salah itu pocongan atau takir, lontang atau lain-lainnya gitu Mas. Kalau kita istilahnya tidak mempunyai istilah ilmu kebatinan yang untuk menembus dari itu, ya kelamaan harus kita yang ditaruh atau yang dikirimkan di rumah itu harus kita kalau bisa harus tahu gitu loh Mas. Harus tahu, kalau tahu itu harus kita gali gitu loh Mas. Itu kalau kita sudah menemukan itu, tidak akan mungkin istilah orang teluhnya, orang santetnya itu kalau yang ngerti tidak mau, dia itu disuruh lagi orangnya. Masalahnya apa? Perkiraan beliaunya kita tahu dari pesangan lah, istilahnya pesangan dari yang di rumah itu tadi, itu bisa juga untuk dikembalikan gitu loh Mas. Kalau udah ketangkap lah. Ketangkap kan. Tapi lah kalau orang nggak kalian dukung istilahnya orang-orang gitu, seandainya itu nggak tahu ya disuruh ya ya mau lagi lah, mau kita pegang lagi, mau 3 kali 4 kali kita sudah kesabaran habis ya kembalikan, itu lebih cepat gitu loh Mas. Itu nanti yang kena itu yang menyuruh dan yang disuruh pasti kena Mas.
Oh, yang menyuruh dan disuruh, berarti yang menyuruh itu yang mungkin yang tidak suka, yang disuruh kayak paranormalnya gitu Mbak. Ya, yang disuruh yang paranormalnya, yang menyuruh itu yang orang yang tidak suka. Itu mesti kena semua Mas, itu pasti. Kalau itu kembalikan, gitu. Itu jadi kita kalau makanya kejelekan kalau dibalas dengan itu kelamaan Mas, ya, harus kejelekan, harus ilmu itu tadi, apalagi kita tahu dari yang ditaruh di karangan rumah itu insya Allah lebih gampang Mas, gitu Mas. Apa ilmunya itu ada juga, makanya tadi sihir jadi sulap. Saya itu punya doanya Mas, doa sulap yang asli, tapi saya kerjakan. Apa masalahnya itu kita bertanggung jawab di akhirnya nanti, gitu loh Mas, gitu. Iya, sekilas saya pernah mendengarkan seorang ustadz itu kan katanya itu Mbak, di Al-Quran itu adalah sihir, tapi kan Allah melarang kita untuk melakukan. Iya, tapi kalau namanya orang itu apa kayak persekutuan, apa kayak kemusyrikan gitu, bukan Mbak? Ya kalau di Quran sebenarnya kan gini tuh Mas. Kalau makanya tadi sudah saya bilang, barang siapa yang hafal surat jin atau istilahnya hijib nasor, itu untuk berbuat jelek kan juga bisa Mas. Tapi kamu berani enggak? Istilahnya masalah itu kita kalau hafal surat jin bisa juga mengalahkan ratu jin atau raja jin, kan gitu tuh Mas. Kalau kita ingin mengalahkan ratu jin atau raja jin, kita harus hafal surat jin. Sewaktu-waktu kita ini memerlukan jin itu bisa diperintah, gitu loh Mas. Oh gitu, berarti kayak zamannya Nabi itu ya, Sulaiman lah. Mbah, mohon maaf sekali, ini kayak Mbah, perbincangan kita waktunya sudah habis Mbah. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah Mbah. Ya, kita pesan saya hindari satu dalam kemusyrikan, ketakaburan, istilah kesombongan itu kalau harus kita hindari, benar-benar bertakwalah kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Insya Allah itu akan dijauhkan dari bahaya dan malapetaka dan sebagainya yang merugikan kita semua Mas. Tolong semua presenter, narasumber, pecinta MK, dekatkanlah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah semua itu sudah diatur Mas. Oh ya, ini teman-teman sangat bagus sekali perbincangan kita pada malam hari ini teman-teman. Ini saya tambahkan sedikit, jadi gini, walaupun Allah itu menciptakan doa kayak sihir, tapi ingat Allah itu juga melarang kita untuk melakukan sihir itu tadi, gitu Mbak. Ya, jadi gini lah Mas, jadi dalam Al-Quran sudah, barang siapa yang memohon atau meminta kepada saya, kalau nggak salah itu surat Al-Baqarah, nggak tahu saya surat berapa, itu akan dikabulkan. Jangan kebaikan, kejelekan pun akan dikabulkan, tapi yaitu tadi Mas, ada risikonya ada risikonya tersendiri, gitu. Ya Mbak. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.